Namaku Deon. Banyak orang bilang aku anak yang keras kepala, angkuh, dan sulit diatur. Mungkin mereka tidak salah. Aku terlalu sering menyimpan luka, lalu menutupinya dengan topeng ketegasan yang menyakitkan orang lain. Dulu, aku pernah percaya bahwa hidup ini bisa dikendalikan dengan logika dan kerja keras semata. Aku benci petuah, apalagi nasihat tentang agama. Bagiku, semua itu hanya pengalihan dari kenyataan hidup yang pahit. Tapi, semua angkuhku hancur saat suara adzan berkumandang dari tempat yang tak seharusnya, di tengah hutan yang sunyi, tak berpenghuni. Itu bukan dongeng. Itu nyata. Dan sejak malam itu, aku tak pernah jadi orang yang sama lagi. Aku ingat jelas bagaimana semuanya dimulai. Saat itu aku berada di mobil, menatap jalan setapak yang akan membawaku ke sebuah kabin kayu di tengah hutan. Bukan karena ingin liburan atau menenangkan diri, tapi karena aku ingin menghilang. Beberapa hari sebelumnya, aku bertengkar hebat dengan orang tuaku. Ibuku, Budina, menangis sambil memeluk adikku, Putri, ketika aku membanting pintu dan pergi. Ryan, sahabatku satu-satunya, mencoba menahan, tapi aku tetap memaksa pergi. Aku bilang, hidup ini milik gue, Yan. Gue nggak butuh siapa-siapa. Bahkan gue nggak butuh Allah. Ucapan itu seperti membakar udara. Tapi saat itu aku tak peduli. Hutan ini kupilih karena sunyinya. Tak ada sinyal, tak ada tetangga. Hanya suara dedaunan dan hembusan angin yang jadi teman. Kabin kayu yang kusewa adalah bangunan tua peninggalan seorang pemanjat gunung yang katanya dulu pernah hilang di sini, lalu kembali dan berhenti bicara selamanya. Aneh? Tapi aku suka hal-hal yang orang anggap menyeramkan. Karena buatku, lebih baik takut sama hutan daripada hidup di tengah manusia yang pura-pura peduli. Hari pertama berjalan biasa. Aku menulis, membaca, lalu duduk menatap api unggun. Tapi saat malam turun, aku mulai merasakan ada yang tak wajar. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun. Bukan karena suara binatang, tapi karena hening yang terlalu dalam. Hening yang aneh. Dan di dalam keheningan itu, terdengar suara adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku langsung duduk. Jantungku berdebar. Mana mungkin, gumamku. Aku menatap sekeliling. Tak ada masjid, tak ada musola, tak ada rumah. Tapi suara itu jelas. Penuh getar. Tapi bukan dari pengeras suara. Seolah keluar dari langit. Aku berdiri di depan kabin. Langit penuh bintang. Tak ada angin. Tapi suara itu terus menggema. Lantunan kalimat itu menembus dadaku. Seolah mengaduk luka-luka yang selama ini kukubur dalam. Aku ingin berteriak. Tapi tenggorokanku tercekat. Aku tak pernah suka suara adzan. Karena bagiku, suara itu mengingatkanku pada rumah. Tempat aku merasa paling tersakiti. Tapi malam itu, entah mengapa aku menangis. Ketika Allah memanggilmu, tak selalu lewat masjid atau ustaz. Kadang, Dia menggetarkan hatimu lewat jalan yang paling tak masuk akal. Bahkan lewat hutan dan suara adzan yang tak kau tahu dari mana datangnya. Keesokan paginya, suara adzan yang membangunkanku malam tadi masih menggema di kepala. Aku duduk di tangga kabin kayu, menatap hutan yang masih berkabut. Angin pagi menyapu lembut wajahku, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Tapi yang menggangguku bukan bau atau udara, melainkan rasa bersalah yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Namaku Deon Setiawan, usia 27 tahun, anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tuaku, Budina dan Pak Ardi, almarhum, dulu membesarkanku dengan keras. Setelah ayah meninggal, ibuku menjadi satu-satunya yang bertahan mengurus kami. Tapi sejak aku SMA, aku mulai berubah. Aku merasa hidup terlalu sempit jika hanya diisi dengan aturan agama. Aku mulai membangkang, menjauh dari masjid, meninggalkan sholat, lalu pelan-pelan membenci segalanya yang bernama petuah. Sampai suatu titik, aku benar-benar berhenti menyebut nama Allah dalam hidupku. Yang paling sering mendoakanku hanyalah adikku, Putri,
Gadis manis berhijab yang begitu sabar menasihatiku. Tapi setiap kali dia bicara tentang kebaikan, aku justru mencacinya. Udah, Put. Hidup itu soal logika, bukan doa. Lo itu kayak nyari hujan di tengah padang pasir. Putri hanya diam, tapi matanya basah. Dan entah mengapa, justru sorot matanya yang paling menusuk. Satu-satunya yang masih mau berteman denganku saat itu adalah Ryan, teman satu angkatan semasa kuliah. Berbeda denganku, Ryan orangnya sederhana, tapi punya pemahaman agama yang cukup kuat. Kadang aku heran, kenapa dia mau bertahan bersahabat dengan orang sekeras aku. Tapi dia pernah bilang, gue tetap temenin lo, karena gue percaya, Allah belum selesai sama lo. Dan aku tertawa mendengarnya. Saat itu aku pikir dia hanya sok bijak. Namun kini, di tengah kesunyian hutan ini, kalimat itu terasa seperti gema yang kembali menampar. Hari-hari berikutnya di hutan kulalui dengan gelisah. Aku mencoba membuang pikiran tentang adzan itu, menganggapnya hanya halusinasi akibat kelelahan dan tekanan batin. Tapi, suara itu muncul lagi. Malam kedua, malam ketiga, selalu di waktu yang sama. Tak pernah kulihat sumber suara. Tak ada lampu, tak ada tanda-tanda manusia. Tapi lantunan adzan itu begitu merasuk, bening, dan menyayat. Dan kali ini, aku tak bisa membenci. Aku mulai merenung. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak mengutuk Allah. Aku hanya diam. Trisa bertanya dalam hati, apa Allah masih mau mendengarkan orang sepertiku? Suaraku hilang, tapi hatiku menggigil. Karena malam itu, saat adzan kembali terdengar dari balik rimbun pohon-pohon tua, aku menunduk dan menangis lebih dalam dari sebelumnya. Mungkin Allah sedang memanggilku, bukan untuk menyuruh pulang, tapi untuk kembali mengenalnya. Dan saat itu, aku tahu, aku tak sendiri lagi. Angin di luar jendela tak beraturan. Kabin tua ini mulai terasa berbeda. Kayu-kayu di langit-langit berderak seperti menahan sesuatu yang berat. Aroma wangi aneh, seperti kemenyan dan bunga kering, menyusup dari celah dinding. Aku duduk memeluk lutut di dalam kabin. Api kecil di tungku hampir padam, menyisakan cahaya kemerahan yang redup. Dan seperti sebelumnya, adzan itu kembali berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun kali ini, suara itu terdengar lebih dekat, tidak lagi menggema dari kejauhan. Seolah ada yang mengumandangkannya tepat di luar jendela. Aku menahan napas. Pelan-pelan aku mendekati jendela kecil yang menghadap ke arah hutan. Tak ada apa-apa, hanya kabut, pohon-pohon tinggi yang berdiri bisu. Tapi jantungku berdegup tak karuan. Sampai tiba-tiba, di antara celah dua pohon pinus, aku melihat sosok pria bersorban putih, berdiri tegak menghadap arah kiblat, dengan tangan terangkat dan wajah tertunduk. Dia sedang adzan. Tubuhku membeku, lidahku keluh. Siapa dia? Aku berusaha membuka pintu dan keluar, tapi saat aku sampai di sana, sosok itu menghilang. Tak ada bekas tapak, tak ada suara langkah. Yang tersisa hanya gema terakhir dari kalimatnya. Hayya, ala sholah. Malam itu aku tak tidur, bukan karena takut, tapi karena hatiku bergejolak. Siapa lelaki itu? Kenapa wajahnya terlihat terlalu damai? Seakan bukan manusia biasa. Besoknya, aku memutuskan menulis semua kejadian itu dalam buku catatan kecil. Tapi ketika aku buka halaman pertama, aku tertegun. Ada tulisan yang bukan milikku. Tulisannya seperti goresan pena tua. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit. Quran Surat Taha, 124. Tanganku gemetar. Aku tak pernah menulis ayat itu. Bahkan aku tak tahu artinya sebelumnya. Sejak malam itu, suasana di hutan mulai berubah. Bukan karena makhluk aneh atau gangguan gaib seperti cerita-cerita horor, tapi karena aku mulai merasa diawasi. Setiap malam, adzan tetap terdengar. Tapi kali ini diiringi dengan bayangan yang selalu berdiri jauh di balik pepohonan. Tak bergerak,
tak mendekat, hanya menatap. Dan anehnya, tiap kali aku mendengar adzan, hatiku terasa sakit. Seperti ada dosa-dosa lama yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Wajah ibu, tatapan kecewa adikku, kata-kata kasar yang pernah kulontarkan. Dan yang paling menyakitkan, kalimat itu, gue nggak butuh Allah. Kini kalimat itu seolah memburu balik ke arahku, menyiksaku, menggigit nurani yang selama ini kututup rapat. Kadang, Allah tak menakutkanmu dengan hantu atau suara menyeramkan, tapi dengan hatimu sendiri, yang perlahan sadar bahwa selama ini kau menjauh terlalu jauh. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap tenang. Tapi siapa yang bisa benar-benar tenang ketika mimpi buruk malah hadir dalam keadaan terjaga? Aku berjalan menyusuri tepi sungai kecil yang membelah hutan. Tujuanku jelas, menenangkan diri, mencari sinyal ponsel, dan kalau bisa, melupakan suara adzan itu. Tapi semuanya sia-sia. Tak ada sinyal, tak ada jalan keluar. Dan aku mulai merasa seperti ditahan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Lelaki kurus dengan ransel lusuh muncul di balik semak. Ryan, ia datang. Tapi kenapa sekarang? Hei, Deon, serunya sambil terengah. Gue udah 2 hari nyari lo. Lo ngilang dari kabin utama. Lo kenapa? Aku bingung. Ryan, gue di sini udah 4 hari. Lo kemana aja? Dia terdiam. Deon, kabin yang lo tempatin itu sudah lama kosong. Bahkan penjaga bilang itu bangunan lama yang udah ditinggalkan sejak ada pendaki yang meninggal di sana. Jantungku nyaris berhenti. Lo ngaco, desisku. Gue tinggal di situ, tidur, masak, semuanya baik-baik aja. Lo yakin? Ryan menatapku dalam. Kalau lo hidup normal, kenapa badan lo kurus kering begini? Kayak orang gak makan? Dan lo tahu nggak? Semalam, ada warga yang dengar suara adzan dari tengah hutan. Tapi waktu mereka datangi, yang mereka temukan cuma baju lo dan sajadah kotor di bawah pohon tua. Aku terdiam. Mendadak semua bayangan dan suara-suara itu menyatu di kepalaku. Sosok bersorban, suara adzan, ayat yang muncul di buku catatanku. Apa mungkin itu semua bukan kebetulan? Ray, bisikku, gue pengen balik. Kami pun kembali ke arah kabin tua. Tapi yang kami temukan hanya bangunan setengah runtuh, penuh lumut dan debu. Tak ada api tungku. Tak ada bekas makanan, bahkan tak ada kasur. Hanya papan-papan tua yang sudah mulai dimakan rayap. Di tengah ruangan itu, tergantung sebuah surban putih. Dan di bawahnya, kitab usang bertuliskan, Al-Quran. Saat aku membukanya, halaman pertama yang terbuka adalah ayat. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar 17. Aku menunduk. Tak ada lagi yang bisa kubantah. Tak ada logika yang bisa menyangkalnya. Allah sedang berbicara padaku. Dan lelaki bersorban putih itu mungkin bukan sekadar manusia biasa. Mungkin ia adalah peringatan atau penyambung suara adzan dari langit yang selama ini telah kupadamkan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku mengambil air wudhu dari aliran sungai, lalu berdiri di bawah cahaya rembulan, dan menengadahkan tangan, bukan untuk marah, tapi memohon. Allah, kalau kau masih mau mendengar suara orang sejahat aku mohon, jangan diam lagi. Air mataku jatuh, tepat saat gema adzan kembali terdengar dari balik bukit. Dan malam itu, aku memilih sujud. Malam itu menjadi malam yang mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku sujud bukan karena takut akan kematian, tapi karena hatiku telah menemukan alasan untuk hidup kembali. Dalam sujud itu, aku menangis. Tak ada untayan doa panjang. Yang ada hanya tangisan seorang hamba yang tersesat dan baru sadar betapa Allah selama ini tak pernah pergi. Keesokan harinya, aku dan Ryan turun dari hutan. Udara pagi terasa berbeda, tidak lagi menyesakkan.
Langit cerah. Jalan setapak yang kemarin terasa asing, kini terasa seperti jalan pulang yang telah lama kutinggalkan. Sampai di desa bawah, seorang kakek tua menatapku dengan pandangan aneh. Ia menunjuk ke arah ranselku. "Itu kitab dari kabin tua, ya?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Kakek itu tersenyum samar. "Dulu, kabin itu ditempati oleh seorang ustadz pengembara. Ia sering mengumandangkan adzan tiap malam dari dalam hutan. Katanya, siapa tahu ada yang mendengarnya dan kembali ke jalan Allah. Tapi, beliau wafat sendirian di sana. Tidak banyak yang tahu." Aku tercekat. Seketika, sosok lelaki bersorban yang kulihat malam-malam itu, wajah damainya, suaranya yang menggema, mendadak terasa seperti benar-benar nyata. Mungkin, memang dia yang mengumandangkan adzan untukku. Bukan dari dunia ini, tapi sebagai pengingat dari sisi yang lebih tinggi. Klimaks bagian kedua. Hari berganti minggu. Aku tak kembali ke rutinitas lama. Aku memilih diam di desa, tinggal di surau kecil, dan belajar kembali dari dasar. Membaca, mengaji, mengenal Allah dengan perlahan, dengan rasa takut dan cinta. Putri, kekasihku dulu, menyapaku lewat pesan. Tapi aku tak membalasnya. Aku tahu, urusan dunia yang dulu pernah membuatku sombong, kini tak lagi penting. Dina dan Ryan kadang datang, membantu membawa buku, menemani belajar, atau sekadar duduk mendengar kisah-kisah hijrah dari para santri tua. Kini, aku bukan siapa-siapa. Tapi anehnya, justru saat menjadi bukan siapa-siapa, aku merasa lebih dekat dengan Zat yang maha segalanya. Satu hal yang selalu kuingat, adzan itu tak pernah benar-benar hilang. Kadang saat malam sunyi dan angin berhembus lembut, aku masih bisa mendengarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan aku tahu, itu bukan gangguan, tapi panggilan. Panggilan dari Allah, untuk jiwa-jiwa yang lupa jalan pulang. Kini, bertahun-tahun sejak malam itu, aku menjadi seorang guru ngaji kecil di dusun terpencil. Tak banyak yang tahu siapa aku dulu. Yang mereka tahu hanyalah, ada seorang laki-laki yang dulunya keras, kini lembut karena suara adzan. Dan kadang, saat azan maghrib berkumandang dari surau kecil di lembah ini, beberapa pemuda menoleh ke arahku dan bertanya, "Pak Ustadz, kenapa sih Bapak selalu menangis saat adzan?" Aku hanya tersenyum, menatap langit jingga, dan menjawab, "Karena dulu, adzanlah yang menyelamatkan aku dari kesesatan. Saat aku ada di hutan yang paling sunyi, dan saat aku hampir lupa bahwa Allah itu dekat,